Kita sudah biasa melakukan perbuatan yang rutin sehari-hari. Oh, segala dilakukan. Sholat sudah, ya tahajud sudah, duha sudah, sholat tobat, wiridan juga segala macam. Coba mulai sekarang tanya. Apakah rutinitas yang saya lakukan itu menimbulkan dampak pada diri saya? Kalau tidak, yuk hijrah. Cari kepuasan. Agar rutinitas dirubah menjadi kepuasan. Nih buat para sahabat yang selalu diam, cicing, mengalami inersia fisik, mengalami inersia mental. Secara fisik malas, itu inersia fisik. Secara mental malas. Sok rasakan apa akibatnya? Awak carangke. Hidup bosan. Duduk itu istirahat menjadi indah kalau sudah beraktivitas. Ada cicing wae mah bosan. Betul enggak? Sok atuh hijrah. Hijrah. Ubah kelelahan kita yang pasif ini menjadi kesehatan yang aktif. Karena aktif itu sehat. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Nah, teruskan dulu, belum selesai. Jadi belajar spiritual itu sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Karena apa? Berada di alam cahaya 1 detik saja hitungannya ribuan tahun. Karena di dalam Quran surat Al-Ma'arij itu cerita tentang Mi'raj, ya, 1 hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun. Makanya di ayat ini dikatakan, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Di kota itu banyak makanan. Nah ini cerita kota, makanannya makanan apa? Tentu saja bukan makanan jasmani. Di kota itu makanan rohani. Makanya di ayat ini dikatakan makanan itu tidak dimakan tapi dilihat. Keren ya? Iya. Makanya kalau datang ke rumah saya suguhi makanan, saya akan persilahkan kalian. Silahkan makanannya dilihat. Kan bahaya kalau ayat ini diamalkan di rumah saya. Makanya makanan di rumah saya awet terus. Karena di ayat ini ternyata makanan dilihat, bukan dimakan. Jadi jelas makanan yang dilihat bukan makanan jasmani. Karena apa? Ini adalah makanan rohani. Jadi tali temalinya menjadi sangat jelas. Baik, saya tutup dulu ayat ini. Sudah ketemu sekarang? Kampung di mana? Sudah ketemu kota di mana? Oke, jadi sorry. Baik, saya akan kembali lagi ke sini tadi. Oke, sampai sini ya tadi ya. Baru sampai sini ternyata, baru sampai slide yang kedua. Ini ada berapa slide? Udah 16. Jadi hijrah itu bagi kita sekarang bukan soal perpindahan tempat, tetapi adalah transformasi batin. Makanya di zaman Rasul hijrah itu dari kampung ke kota. Yang pertama kali dibangun oleh beliau di Madinah adalah Masjid Quba. Nah, cerita tentang Masjid Quba ini juga banyak yang salah kaprah. Karena ada yang mengatakan Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Emang Masjid Istiqlal atas dasar apa? Kalau satu-satunya masjid yang dibangun atas dasar takwa adalah Masjid Quba, terus Masjidil Haram dibangun atas dasar apa? Masjid Nabawi dibangun atas dasar apa? Kan semua orang akan marah ketika dibilang kamu bikin masjid pasti bukan atas dasar takwa. Karena satu-satunya yang dibangun atas dasar takwa dalam Masjid Quba. Kan pasti marah. Kenapa tidak marah? Gak sadar.
Nah, sekarang saya akan sadarkan. Mari kita lihat, adakah di Quran cerita Masjid Quba? Saya kasih tahu, di Quran tidak ada cerita Masjid Quba. Karena kata Quba di Quran itu adalah sisipan, terjemahan, bukan yang sebenarnya. Mari kita lihat sekarang. Oke, supaya ini ngerti. Jadi sebelum masuk ke situ saya jelaskan lagi bahwa hijrah itu yang sebenarnya adalah transformasi batin. Oke, baik kita lihat. Oke. Ini nih ya. Jadi Quran surat At-Taubah ayat 108. Maaf ya, saya masuk dulu ke sini supaya tuntas. Ya. Surat 9 ayat 108. Nih supaya salah pengertian selama ini kita buka. Oke. Betul, Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika beliau hijrah. Mari kita lihat para sahabat. Coba perhatikan ayat ini semuanya. Ya. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi supaya jelas, saya buka dari 107. Yuk kita perhatikan ayat ini. Dan ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, untuk menimbulkan kekafiran, untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Ada nggak yang bikin masjid kayak gitu? Ada yang bikin masjidnya malah menimbulkan kemudaratan, menimbulkan kekafiran, menimbulkan pecah belah, bukan menimbulkan persatuan. Ini ayatnya di Quran surat At-Taubah ayat 107. Walladzina takhadu ya masjidan dirara wa kufran wa tafriqa. Gitu. Nah, kalau ada orang yang bikin masjid ya, kemudian masjidnya itu hanya untuk memecah belah, menebarkan kebencian dan lain-lain. Nah, di ayat selanjutnya Allah bilang, la takum fihi abada. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, ada ayat selanjutnya, ya. Apa katanya? La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakuma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Lihat, ada nggak kata Quba di situ? Ada nggak kata Quba di situ? Nggak ada. Kata Quba ini sisipan. Makanya banyak sekali mutawib saya tanya, tunjukkan pada saya di Quran Masjid Quba. Nggak ada. Karena Masjid Quba ini lihat, sisipan. Ini ayat sama sekali tidak cerita Masjid Quba. Ini ayat cerita tentang masjid yang layak untuk kamu sembahyang di dalamnya. Satu-satunya masjid adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Nah, apa takwa? Takwa itu kan di Quran surat Al-Baqarah dijelaskan. 1, mengambil janji. 2, diangkat gunungnya, kesadarannya. 3, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. 4, ingat yang ditunjukkan, la'allakum tatakun. Ini Al-Baqarah ayat 62. Ayat 65. Ayat 63. Maaf ya. Al-Baqarah 63. Saya tidak punya waktu untuk membuka itu. Silakan nanti baca sendiri. Jelas di situ dikatakan ya, bahwa takwa itu adalah prosedur. Diawali dengan mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, ingat yang ditunjukkan, itulah takwa. Nah, masjid yang dibangun atas dasar takwa layak kamu untuk sembahyang di dalamnya. Jadi masjid yang dibangun atas dasar takwa tentu saja bukan masjid yang syar'i, yang fisik, tetapi masjid yang ada dalam diri kita. Itulah masjid yang sebenarnya layak kamu sembahyang di dalamnya. Tapi bukan berarti kalau sudah kenal masjid yang itu, tempat sujud yang sebenarnya yang itu, bukan berarti kita tidak ke masjid yang syar'i. Tetap saja kita harus datang ke masjid biar kita juga bisa membangun dan menggalang silaturahim bersama sahabat-sahabat yang lain. Kan keren. Makanya masjid itu menjadi pusat peradaban di zaman Rasulullah, bukan sekedar pusat spiritual.
Paham? Jangan salah tangkap ya mendengar kajian saya hari ini. Baik, kalau gitu saya tutup dulu yang ini, saya akan masuk lagi pada slide saya yang selanjutnya. Nah, mari kita mulai sekarang. Para sahabat, coba lihat Quran surat At-Taubah ayat 20 ini. Ya. Kalau saya tanya, ingin enggak semua para sahabat memperoleh kemenangan dalam hidup? Pasti jawabannya ingin dong. Enggak ditanya aja pengen. Betul enggak? Nah, kemenangan itu bahasa Qur'annya adalah faizun. Kemenangan itu bahasa Qur'annya faizun. Sudah diabadikan menjadi kata-kata penting setiap Idul Fitri, yaitu faizin. Kan kalian suka ngucapin minal aidin wal faizin. Betul? Iya. Lucunya semua umat Islam taunya minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Karena setiap ada ucapan kartu lebaran ada tulisan Arab minal aidin wal faizin. Bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Dikiranya minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu doa. Semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Harusnya ketika orang lain bilang begitu jawabannya amin. Apa yang kalian lakukan selama ini? Minal aidin wal faizin, sami-sami. Itu karena nggak ngerti. Itu karena kita gagal belajar agama. Karena kita puas belajar agama dari kartu lebaran. Sudah berapa kali kalian memperingati hari raya Idul Fitri? Eta ti leuletik nepi ka ayeuna kitu wae. Mana hijrahnya? Mana transformasi batinnya? Enggak ada hijrah. Tetap aja tinggal di kampung, tidak ke kota. Kurang gaul. Bisa nggak melihat perbedaan kalau orang sudah pergi ke kota dari kampung? Bisa nggak? Cara berpakaian, kalau orang sudah pindah dari kampung ke kota, beda. Betul? Cara berdandan, beda. Cara makan, beda. Dulu di kampung cara makan di mana wae, sakadaekna, rek cingogo, rek sila, rek nangtung, rek lempang, gak masalah. Tapi begitu sudah sampai di kota belajar etika, bukan berarti di kampung tidak ada etika. Ini transisi sebetulnya. Biasanya kalau orang sudah pergi ke kota, gaul sedikit, nah apalagi pernah diajak dimakan di restoran yang mahal, kan mulai pakai garpu, pakai sendok, betul nggak? Lebih mahal sedikit kan pakai pisau. Kan Pak Baliut anu terbiasa mah, betul nggak? Ya, pisau di tangan mana? Garpu di tangan mana, betul nggak? Iya. Dibawa makan ke restoran yang agak mahal sedikit. Yang dipesan adalah tenderloin. Kan dikasih 4 sendok, peso, garpu. Kalau nggak biasa kan Pak Baliut, betul nggak? Di mana tangan kiri yang mana nih? Kalau yang sudah biasa kan pisau di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Betul nggak? Tuh bisa diangkat ku garpu, angkat ku sendok. Kan gitu ya. Nah, udah, ini cerita tentang pergaulan sedikit. Nah, jadi sebetulnya spiritualitas juga begitu, ya. Ya. Jadi ada istilah kampung, ada istilah kota. Awas ya. Saya tidak bicara tempat. Jangan tersinggung. Wah, ini mendiskreditkan orang kampung, tidak. Karena bisa jadi yang saya ajak bicara ini orang kota semua. Cuman tinggalnya di kampung, batinnya maksud saya. Iya. Tinggalnya di kota, tetapi batinnya kampungan. Orang kampung. Belum hijrah. Belum hijrah. Nah, mari kita lihat ayat ini. Yuk. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Saya tanya tadi,
Ingin dapat kemenangan? Ingin. Walaupun belum tahu kemenangan itu apa. Karena kalian pokoknya ingin lah. Iya, kayak dulu kan begitu. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Begitu saya tanya, apa jalan yang lurus? Teuing teu nyaho. Ongkoh menta. Tapi teu nyaho nu dimenta. Bingung enggak Bapak Ibu? Gaduh putra gogoleran ka ditu ka dieu. Curik eta budak. Menta hiji perkara, ditanya ke indung bapana ari maneh teh menta naon? Teuing cenah budak, kan bingung kolotna. Cing atuh ka Allah mah tong ngabingungkeun Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah ke jalan yang lurus. Cek Allah teh naon jalan yang lurus teh? Teuing Allah. Pokona nu lempeng cenah teu bengkok-bengkok. Tuh, persepsi lagi masuk. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Belum selesai, taros deui, siapa yang dapat nikmat Allah? Gitu, terus kejar ke dalam. Sampai kita tahu barangnya, oh ini toh siratal mustaqim gitu. Baru diucapkan ke Allah, ieu macan ngarti, nu rek dipenta ge teh nyaho, menta unggal poe. Betul enggak? Gitu enggak kalian? Gitu enggak? Tapi yang luar biasa itu kita mah biasa aja. Yang penting kalau sudah ihdinas siratal mustaqim sudah dapat pahala. Ini saya bicara transformasi batin, ini bicara hijrah. Oke. Kalau gitu, kalau menurut ayat ini, kalau ingin dapat kemenangan, apa saja faktor-faktor yang harus kita bangun? Satu apa? Iman. Bukan sekedar ngaku beriman, jadilah orang yang beriman. Orang yang terbuka penglihatan kolbunya kepada Allah. Sudah ketemu atin, sudah ketemu kota yang aman di situ. Sudah pindah dari kampung ke kota, itu iman. Apakah iman cukup? Nih, kalian sudah beriman. Tetapi belum cukup untuk memperoleh kemenangan. Karena apa? Wahajaru. Wahajaru harus meninggalkan. Harus berpisah. Harus memutuskan. Apa itu? Ini lihat saya semua. Mempertahankan yang kita miliki. Mempertahankan yang kita miliki habis-habisan. Yuk, tolong dijawab pertanyaan saya. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya adalah kemelekatan, hasilnya adalah keserakahan. Dan orang yang mempertahankan yang dimiliki secara membabi buta, saya yakinkan dia tidak bahagia. Orang yang ingin tabungannya 100 juta, tetap 100 juta di tabungan. Sapatu soek teu meuli. Kolor soek teu meuli. Sikat gigi geus ipis teu meuli. Odol teu meuli. Sok hayang mempertahankan agar uang di tabungan 100 juta. Hari ini punya kebutuhan apapun gak beli, itu untuk diri sendiri, komo kerbatur. Coba saya mau nanya, apakah orang yang semacam ini bahagia? Sangsara. Eta sikat gigi. Ya. Bahasa Inggris nama geus jebel. Kalau sikat gigi gak runcing lagi, dipakai juga percuma. Semua sela-sela kotoran di gigi gak akan terangkat. Makanya seminggu sekali ganti atau sikat gigi teh. Karena mempertahankan tabungan tetap 100 juta, sieun kurang. Beli sikat gigi ge, mung. Beli odol, mung. Beli deodoran nu murah.
supaya tidak bau bawang embung. Bayangkan ya, kita lagi anteng-anteng gini, datanglah itu agen bawang. Seul apaan? Mules. Sedangkan yang namanya orang baik itu dimanapun tempat akan jadi surga. Surga mah sengit. Eta datang si eta kulibek. Surga pun jadi neraka. Kalau dihadirin orang bodoh, siapa orang bodoh teh? Punya uang 100 juta terus dipertahankan, tidak mau berkurang sedikit pun. Susah. Apakah Bapak Ibu yang punya suami ingin dipertahankan terus supaya suami jadi milik Bapak Ibu? Apa yang punya istri akan dipertahankan terus supaya milik Bapak Ibu? Gas maut ke terus dicecepeng tong dikubur. Gitu. Susah. Nih, lihat saya semuanya. Semua upaya mempertahankan yang kita miliki semua menimbulkan kesusahan. Sok hijrah atuh. Gimana caranya? Berbagi. Berbagi, melepaskan, hijrah. Udah saya jelaskan berulang kali, yang akan kalian bawa bukan yang dipertahankan di rekening. Yang akan kalian bawa adalah yang dibagikan, menolong orang. Yang dibuat membuat orang lain bahagia, kan itu. Ayo, hijrahnya apa? Berubah dari mempertahankan menjadi berbagi. Catat. Catat. Mulai sekarang saya akan hijrah. Tidak akan mempertahankan yang saya miliki. Mulai sekarang apapun yang saya miliki akan saya gunakan untuk berbagi. Karena saya tidak tahu besok saya mungkin tidak bisa berbagi lagi. Tuh hijrah tuh begitu. Paham? Paham di dia mah. Iya. Iya, salengkah hati dia, poho deui. Kajen lah. Pokoknya saya boleh carekan aja semuanya. Cintailah saya. Tolong hargai saya. Tolong hormati saya. Tolong dong pedulikan saya. Mau sampai kapan kalian begitu? Mau terus-terus ngatur orang supaya orang lain seperti yang kalian mau? Dan saat orang lain tidak melakukan yang kamu mau, kamu pasti kecewa, kamu pasti menderita. Karena penderitaan berasal dari harapanmu terhadap orang lain. Rek cicing wae. Rek itu wae. Yo hijrah, hijrah. Karena yang tadi itu kita sedang berupaya memaksakan cinta. Sok sekarang dirubah, mengungkapkan cinta. Kalau ingin dicintai, ungkapkan saja kepedulian kita pada orang lain. Jangan terus memaksa orang lain seperti yang kamu mau. Kamu tidak punya kendali apapun untuk mengendalikan orang. Sekalipun itu orang terdekat dengan dirimu. Tapi kamu punya kuasa untuk mengendalikan dirimu sendiri. Hijrah. Suka sholat enggak? Suka sholat enggak? Suka. Awas ya, saya mau sholat. Jangan ribut. Ini orang sholat katanya berkesadaran tinggi, tetapi mengingatkan orang lain yang tidak sholat supaya jangan ribut, karena yang sholat minta dihargai yang tidak sholat. Cing nu eling nu mana? Nanya, saya masukan bisa ngajawab sorangan. Yang eling yang mana? Jangan-jangan teu eling kabeh. Nu teu salat teu ngahargaan kan nu salat hayang dihargai ku nu teu salat, coba. Enggak lucu itu.
Makanya cari sholat khusyuk. Apapun yang orang lakukan di luar dirimu, mau seribut apapun, kamu tidak akan pernah hebat. Saya kenapa ingin belajar sholat khusyuk? Karena punya bukan trauma, pengalaman. Jadi waktu kecil saya usia kelas 4 lah SD. Saya disuruh ngaji sama bapak saya. Ya udah ngaji. Sebelum ngaji ya sholat. Ini kiai saya di depan, ustadz di kampung mah. Nah udah kami sholat. Sapantar semuanya kelas 4 SD. Ya namanya kelas 4 SD. Namanya sholat ya udah. Mulai mah silih jejak heula awal nama gitu. Nah, udah mulai silih-siku kan gitu. Tung no, brok gitu satu baris, namro kabeh. Itu guru ngaji saya lagi sholat, langsung berdiri, cuprot. Nah, di situ saya mulai bingung dengan ustad. Saya pulang ke rumah, kenahan balik cek bapak, ditampiling pak, kusaha, ku ustad, ku imam. Bapak saya cuma diam aja, ya enggak suasana darah lah. Nggak dimarahin saya, gitu. Kalau dulu mungkin udah lapor polisi ya, kalau anak sekarang. Dulu mah ditampilin gitu, cicing, daru masa, ya, gitu. Tapi setelah saya sadar, kemudian saya berpikir, kenapa ya guru saya kok nempeleng saya? Nah saya nanya sama guru saya, ya, Kang Ari Akang nah makan nempiling abdi, hebat aing kumaneh. Oh, itu hebat tuh bahasa Sunda, kaganggu. Nah, kaganggu ku batur keneh salat. Berarti sudah jelas salatnya enggak khusyuk, mikiran batur. Betul enggak? Di situ saya ingin belajar gimana caranya saya bisa salat khusyuk. Dah alhamdulillah saya bisa ngajarin sama kalian salat khusyuk. Itu gara-gara itu sebetulnya. Kalau saya enggak ditempeleng, enggak belajar saya juga. Jadi untung saya pernah ditempeleng. Makanya ditempeleng itu bagus betulnya. Itu perjalanan hidup. Jadi gak ada yang buruk masa lalu saya. Baik-baik saya. Lo menteri ditempeleng saya gak akan mikir. Pikiran saya waktu kecil. Nah hanya. Ongkoh guru. Ai sholat ebat kene. Kan harusnya beliau gak usah berhenti ke sholat. Tamatkeun we. Keun we. Nama kayak barudak gitu kan. Tapi eureun lah sholat nempelingan lah batur. Terus sholat deh. Bingung saya mah. Ini cerita nyata loh dalam kehidupan saya. Makanya saya nggak mau begitu. Ya, ini lanjutkan dulu. Jadi hijrah yang pertama tadi mempertahankan, ganti sekarang jadi berbagi. Memaksakan cinta, sekarang jadi mengungkapkan cinta. Ya, lamun embung diciwit, tong nyiwit. Mun embung digenggerahan batur, tong gerehan ka batur. Gitu aja kok. Sederhana. Nah, saya bilang tadi apa? Kita ini sangat resisten terhadap perubahan. Ulangi, kita ini sangat resisten terhadap perubahan. Resisten itu sangat tidak suka dengan perubahan. Karena kita ini ingin semuanya permanen. Yang suaminya pejabat ingin semua suaminya jika perlu abadi jadi pejabat. Jika suaminya berada di posisi tertinggi dalam jabatannya sehingga ada berkah jabatan, ingin seumur hidup jika perlu di situ. Tidak siap dengan perubahan. Bersiap-siaplah kita akan menderita. Nah, jadi ketika kita bertahan pada penolakan kita terhadap segala perubahan, itu jalan lama yang harus ditinggalkan. Jalan barunya apa? Jalan barunya adalah mari kita ikut perubahan. Mari kita berserah kepada yang ada. Makanya hidupnya sederhana. Jangan hidup berdasarkan apa yang seharusnya. Hidup saja berdasarkan apa yang ada. Nih sudah terbukti. Kalian kan pengalaman. Kalau hidup dengan apa yang seharusnya pasti akan menimbulkan kekacauan. Betul nggak? Coba. Orang di rumah kita dimintakan oleh kita untuk membawakan teh manis. Sudah bikin teh manis, sudah dibuatkan. Sudah dibawa pakai
pakai tempat yang sopan. Ternyata kesandung kakinya. Sebelum nyampe ke kita, jatuh. Apa yang kita lakukan? Pasti tidak suka. Pasti mulai komentar. Cing neule atuh. Apa nggak kelihatan sama kamu? Udah jelas jatuh. Dan jatuh itu tadi. Beberapa detik yang lalu itu sudah jadi sejarah. Kenyataannya sekarang kan sudah lewat. Kenapa kita tidak berfokus pada saat ini saja? Udah. Kalau kita terus menolak semua perubahan, selalu ingin semuanya kehendak kita, berarti kita masih ada di jalan lama. Yuk kita transformasi. Apapun yang terjadi, terima apa adanya, gak usah komentar. Datos terjadi. Da komentar juga tidak akan mengubah keadaan. Sugan etanya anu ti jalikeun teh jadi sehat langsung enggak. Dengan komentar itu tidak akan apa-apa. Saya kemarin pulang dari Jelekong, turun tuh. Di depan mobil saya ada sahabat kita. Pakai mobil. Nah di belakang ada anak-anak muda pakai sepeda motor. Jebret sepeda motornya nabrak mobil. Ya mobil sahabat kita. Nah kebetulan saya di belakangnya. Ya saya berhenti. Ada ribut-ribut di situ, saya turun dari mobil. Udah saya bilang. Udah jalan. Anak kecil saya tanya, gimana sakit gak? Aduh Pak, ya nyerinya. Sok. Iya weh. Besok jangan gitu lagi. Takut anaknya. Kenapa? Karena sahabat kita belum bisa nerima. Derek dicarekan kayak budak, mobil teh mau jadi alus. Supaya jadi alus mah ka bengkel. Makanya sederhana, begitu saya turun, sok kamu pergi, saya bilang. Anak kecil, dah kamu jalan lagi. Anak kecil sampai cium tangan saya, nuhun pak, dah sieun meureun. Nah kita ini terbiasa, begitu ada yang begitu tuh langsung melakukan tindakan yang justru memperparah masalah. Makanya kalau ada masalah coba berfokus pada solusi, jangan berfokus pada masalah. Iya kejadian teh geus jadi, jangan ditambah deui masalahna. Apa dengan marah menjadi bagus? Tidak. Kan selesai dititah ini mah. Paham? Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, kita sudah biasa melakukan perbuatan yang rutin sehari-hari. Segala dilakukan. Sholat sudah, ya tahajud sudah, duha sudah, sholat tobat, wiridan juga segala macam. Coba mulai sekarang tanya. Apakah rutinitas yang saya lakukan itu menimbulkan dampak pada diri saya? Kalau tidak, yuk hijrah. Cari kepuasan. Agar rutinitas dirubah menjadi kepuasan. Nih buat para sahabat yang selalu diam, cicing, mengalami inersia fisik, mengalami inersia mental. Secara fisik malas, itu inersia fisik. Secara mental malas. Sok rasakan apa akibatnya? Awak carangke. Hidup bosan. Duduk itu istirahat menjadi indah kalau sudah beraktivitas. Ada cicing wae mah bosan. Betul enggak? Sok atuh hijrah. Hijrah. Ubah kelelehan kita yang pasif ini menjadi kesehatan yang aktif. Karena aktif itu sehat. Saya mau aktif dan saya tidak punya pekerjaan. Ya Allah. Masih begitu hidup. Apa betul di rumah tidak ada yang bisa dikerjakan? Saya nanya jujur, apa betul di rumah tidak ada yang bisa dikerjakan? Bohong. Bohong. 8 kaca. Betul enggak?
sikat WC. Nah itu ya, tanaman yang kuning-kuning pepitan. Ada rumput-rumputnya rabutan. Rawat tanam di rumah kita. Masa enggak ada yang bisa kita kerjakan? Saya tidak percaya kalau di rumah tidak ada yang bisa kita kerjakan. Saya tidak pernah diam kok di rumah. Ya. Sambil berjemur pun saya tidak pernah diam. Berjemur cicing, enggak ada seninya. Sambil berjemur itu lah, apa aja tanaman, apa ya, dikasih pupuk, apa saja. Yang tidak indah dibawa cutter kemudian dipotong-potong yang kuning-kuningnya. Bisa. Jemurnya dapat, kemudian tanaman juga bahagia. Ini masalah kita sebetulnya. Mau hijrah enggak? Mau diam terus dalam inersia fisik? Mau diam terus dalam inersia mental? Mau diam terus dalam kekacauan fisik, kekacauan mental? Tidak mau kita hijrah. Itu. Nah, kita sudah punya pengalaman para sahabat. Semua ekspektasi kita yang terbatas mengakibatkan kita terbatas dalam hidup. Betul nggak? Ayo lihat saya. Seberapa tinggi kita dipantaskan oleh diri kita? Diajak umroh sama saya, artos di mana? Itu karena biasa dalam ekspektasi yang terbatas. Betul? Diajak bisnis, modal di mana? Terbiasa dalam ekspektasi yang terbatas, hasilnya ya terbatas. Apa enggak bosan tinggal di terbatas terus? Pengen beli sesuatu, duit enggak punya. Hanya mengeluhkan saja ketidakpunyaan, tetapi diam dalam ekspektasi yang terbatas. Yuk saya ajak. Dalam diri kita itu ada potensi yang diberikan Allah yang tanpa batas. Itu keren. Hijrah. Tergantung kalian memantaskan diri kalian sendiri. Tergantung kita memantaskan diri kita apa tidak. Kalau kita sering mengatakan saya tidak layak untuk itu, ya Anda akan layak untuk ini. Betul nggak? Alhamdulillah abdi mah naik angkot ke tos binga. Ya kalau hari ini naik angkot, ya berbahagialah nggak apa-apa. Tetapi jangan ada di zona nyaman. Masa tidak mau kok terpikir untuk naik kendaraan sendiri biar punya kebebasan? Nah kalau kita memantaskan diri kita dalam ekspektasi yang terbatas, semuanya terbatas. Dalam diri kita ada potensi yang Allah berikan yang tanpa batas. Masa itu tidak mau kita gali? Karena perubahan nasib itu semua dari perubahan pola pikir. Di sini para sahabat, di sini semuanya. Kita sudah punya pengalaman, bekerja keras itu hasilnya pas. Betul? Betul enggak? Betul apa tidak? Bekerja keras itu hasilnya pas. Nah kita ingin hasilnya lebih, tapi tetap saja bekerja keras, hanya pakai otot. Ya sudah, kamu tidak akan pernah berubah. Kan punya otak. Coba berubah dari bekerja keras yang pakai otot, hijrah dulu. Jadi bekerja cerdas, pakai otak. Oh ternyata begitu pakai otak, hasilnya pun masih pas ditambah pas. Ya pas juga. Oh ada yang salah pada diri saya. Ternyata saya harus ubah. Saya harus bekerja ikhlas. Begitu bekerja ikhlas hasilnya tanpa batas. Nah gimana bekerja ikhlas? Ini saya punya pengalaman. Saya itu kalau mengerjakan sesuatu tidak pernah memikirkan berapa besar uang yang saya dapat.
Karena uang itu hanya hadiah dari semesta untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini saja. Saya kalau mengerjakan sesuatu ya saya kerjakan saja. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah, itu modalnya. Saya jadi dosen tidak pernah memikirkan berapa gaji saya. Karena tidak dipikirkan juga tiap tanggal 1 kan datang. Jadi buat apa dipikirkan? Gak dipikirkan juga datang. Maka saya fokus saja ketika saya ngajar. Saya katakan saya jadi dosen karena saya sedang dipakai Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Membantu mahasiswa yang perlu pemahaman tentang hukum-hukum Allah. Gitu aja. Makanya saya ngajar all out. Gak setengah-setengah ngajar. Siapkan metodenya apa, siapkan medianya apa. Supaya mahasiswa mengerti dan puas selesai mengajar. Dan mereka ngasih respon yang positif. Nah, respon positif itu kepuasan jauh melampaui duit yang saya terima dari negara setiap tanggal 1. Bukan pengen dipuji. Kalau saya baca di evaluasi PBM misalkan mahasiswa bilang, ya saya sangat senang belajar dengan Bapak karena Bapak sangat menginspirasi. Saya tidak akan lupa kata-kata Bapak. Itu kan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa. Coba kalau saya tidak suka kuliah dengan Bapak, membosankan. Sebesar apapun gaji yang kita terima, tidak akan pernah memberikan rasa puas di sini. Lalu jadi dosen cuma menjalankan rutinitas, buat apa? Kan kita harus hijrah. Makanya sebelum hijrah, bekal utamanya apa? Iman. Keren banget. Orang yang mengaku beriman tetapi bukan iman beneran, saya pastikan gak akan bisa hijrah. Karena bekal hijrah itu adalah iman. Yuk lihat saya semua. Iman cukup? Gak cukup. Harus ada hijrah. Jadi kita sudah punya pola. Kalau begini metode saya hasilnya segini. Kalau saya ingin memperoleh hasil yang lebih, berarti kan harus diubah polanya, betul? Nih, pernah gak berpikir gimana caranya hasilnya banyak tetapi usahanya sedikit saja? Pernah gak mikir gitu? Pernah gak? Kalau saya selalu mikir, saya makin tua, usia saya makin tua, tidak bisa dilawan tuh hukum alam, kan itu perubahan. Otomatis dong, apakah fisik saya makin lemah? Pasti. Sedangkan kebutuhan uang saya makin tua, makin besar. Berarti saya semakin tua, saya harus semakin tahu cara mencari uang. Sedikit saja langkahnya, tapi duitnya gede. Kumaha ta? Kan ada tantangan tuh dibuat oleh kita. Betul nggak? Gitu. Kalau saya cari uang pada saat muda sama dengan cari uang pada saat tua, sementara tubuh saya semakin lemah, sementara kebutuhan uang saya semakin besar, di masa tua pasti akan saya mengalami ketidakstabilan secara mental. Karena kita tidak merencanakannya. Jadi iman cukup? Enggak. Yang kedua hijrah. Nih saya kasih tahu kalian. Yang sudah dibuka mata kolbunya, yang sudah beriman, gak cukup. Fase berikutnya adalah hijrah. Apakah hijrah cukup? Ternyata hijrah saja belum cukup. Apalagi setelah kita beriman gak hijrah. Yang ketiga adalah wajahadu. Bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu artinya sungguh-sungguh. Awas, jihad bukan kerja keras. Jihad itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hijrahnya. Nih, ingin berubah nasib tetapi kita tidak sungguh-sungguh hijrahnya. Ya enggak berubah.
Makanya dengarkan ya, di YouTube ada judul ceramah saya, Jalan Baru yang Menakjubkan. Dengarkan itu. Ulang lagi itu. Saya menyampaikan 7 jalan baru yang sangat keren. Dan itu kalau dijalani itu menakjubkan. Karena saya sudah mengalaminya. Itu keren sekali. Jangan jadi kolektor ilmu. Ilmu itu harus diterapkan. Mulai. Learning to do. Do sekarang. Just do. Mulai. Jangan terlalu banyak berpikir. Nah, lihat saya semuanya. Allazina amanu, modal utama. Wahajaru, yuk transformasikan diri kita, batin kita, pola pikir kita, perspektif kita, sudut pandang kita. Wajahadu, sungguh-sungguh kamu dalam transformasinya. Ini masalahnya, kita ini mohon maaf, terlalu banyak mengeluh. Dan saya pastikan keluhan itu pasti terhadap sesuatu yang kita tidak suka. Ulangi. Tidak ada yang mengeluh karena suaminya gajinya besar. Ada murid saya datang ke rumah. Ayah guru mau curhat. Kenapa? Ini saya bingung, suami saya gajinya besar sekali. Terus gimana? Saya juga bingung belanjanya karena duit saya banyak sekali. Saya belum pernah dapat keluhan begitu. Keluhan itu pasti menceritakan sesuatu yang kamu gak suka. Betul? Nah, jadi kalau kita hari ini masih mengeluh, itu tanda bahwa kamu masih punya kebencian. Karena benci selalu untuk yang kamu tidak suka. Dan senang pasti untuk sesuatu yang kamu suka. Betul nggak? Tidak ada orang benci pada hal yang menyenangkan. Betul nggak? Iya. Gimana kemarin piknik dari Bali? Benci sekali saya. Sebab di sana saya kok jadi rileks. Di sana saya jalan-jalan, saya jadi tahu, saya jadi banyak pengalaman. Saya benci, ada nggak? Nggak ada. Benci itu pasti terhadap sesuatu yang kamu tidak suka. Jadi artinya keluhan itu arti tanda bahwa kamu masih punya kebencian. 2. Keluhan itu merefleksikan bahwa kita masih menolak. Muaranya sama, kebencian. Jadi kalau orang masih ngeluh ini, curhat ini, sebetulnya sederhana. Dalam dirimu masih ada kebencian. Itu aja. Da abdi mah teu ngewa ka sasaha oge. Iya, tapi kamu masih mengeluh. Itu benci. Makanya saya sering mengatakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, itu doamu yang sebenarnya. Saya mau nanya, kalau mengeluh pakai apa? Pakai kaki, pakai tangan, apa pakai mulut? Pakai apa? Doa. Jadi ketika kita mengeluhkan pakai mulut itu berarti kalian sedang doa. Supaya semua yang dikeluhkan terjadi terus menerus. Nih saya kasih tahu. Kalian mengeluhkan penyakit yang sedang kalian derita ke banyak orang. Doa bukan? Moal cager. Satu-satunya cara ketika kita sedang ada penyakit, satu. Yang paling utama, yang paling awal di depan adalah terima dulu. Upayakan kita bisa menerima. Gimana caranya? Luaskan pemahaman kita. 1, oh tubuh saya sedang berbicara kepada saya. Lewat inilah saya bisa mengerti bahwa selama ini saya salah memperlakukan tubuh. Saya menyesal, saya minta maaf. Terima kasih, saya mencintai tubuh. Itu dulu yang pertama.
Kalau dari awal kita sudah resisten, dari awal kita sudah menolak, maka kita tidak akan punya kesadaran untuk memahami pesan apa yang sedang terjadi pada diri saya. Pesannya tidak akan tertangkap. Yang kedua, saya sudah berobat, tetapi ternyata upaya saya selama ini tidak menimbulkan kesembuhan saya. Oh, jangan-jangan ada bawaan karma saya dari kehidupan yang dulu. Karena kesadaran terakhir saya meninggal menjadi kesadaran awal saat saya datang ke sini. Oh, saya mau berupaya memperbaiki alam bawah sadar saya. Ada apa dengan alam bawah sadar saya? Lakukan lagi. Sehingga kita jadi pinter. Sakit memang, tapi jadi pinter. Ditempeleng memang pipi saya, tapi saya jadi tahu cara sholat khusyuk. Hadiahnya adalah tempeleng. Dan kalau saya tidak ditempeleng sama guru saya dulu, saya nggak mikir. Saya mungkin saja sholatnya seperti guru saya. Iya, saya di rumah, barudak, awaslah gandeng ya. Badai sholat, ini gagah. Sama seperti kalian, mau puasa bikin spanduk, hormati yang berpuasa. Ya tanu eling nu mana? Harusnya kalian bikin spanduk, yang tidak berpuasa, gak usah takut. Saya sangat menghormati pilihan kalian. Gitu, keren kan? Nanti bulan Ramadan bikin spanduk gitu. Saya kasih nilai 10 itu. Saya suka bingung itu anu warasna teh nu mana. Iya. Untuk melaksanakan sesuatu pun kita perlu mengkondisikan orang lain seperti yang kita mau. Ego bukan itu. Ego. Lah sholat pakai ego hasilnya apa? Nah, ada batasannya. Nah, lihat saya. Iman cukup belum? Belum. Hijrah cukup belum? Belum. Jihad cukup belum? Belum. Karena semua itu harus fi sabilillah. Harus fi sabilillah, harus lillah, harus billah, harus bismillah, harus alhamdulillah. Fi sabilillah. Sabil itu jalan tol. Kalau torik jalan sempit. Makanya cari jalan sempit, cari jalan tol. Sabilillah. Cari jalan luas yang bisa meluaskan kita. Makanya apa? Miliki oleh kita yang bernama kebenaran. Kebenaran kuncinya pertama pengetahuan. Yang kedua cinta. Yang ketiga keadilan. Yang keempat pengabdian. Yang kelima kesabaran. Itu. Nah, sarananya apa? Sarananya apa? Sarananya kata Allah bi amwalihim wa anfusihim. Ternyata sarananya cuma dua. Satu harta, dua diri. Satu harta, dua diri. Nih lihat saya semuanya. Punya harta gak sekarang? Punya diri? Gak mungkin Allah nyuruh sesuatu sama kita yang kita gak punya. Karena kita punya dua-duanya. Harta tidak selalu uang. Harta tidak selalu uang. Banyak harta pada diri kita. Ayo lihat harta kita pada diri kita. Banyak sekali. Nafas harta bukan? Bisa melihat harta bukan? Bisa mendengar harta bukan? Bisa jalan harta bukan? Bisa pegang harta bukan? Ya Allah. Jantung berdebar harta bukan? Paru bisa menukar karbon oksigen dengan karbon dioksida. Harta bukan? Harta. Darah mengalir harta bukan? Ya Allah. Harta kita banyak. Artinya apa? Yang bisa kita lakukan untuk tiga hal ini banyak. Untuk iman, untuk hijrah, untuk jihad. Itu kita punya banyak. Nah, maka Allah kasih tahu a'dhamu darajah.
aku akan angkat derajatmu. Wa ulaika humul faizun, dan pasti kamu akan memperoleh kemenangan. Dalam segala hal para sahabat, dalam segala hal. Awas ya, siapa yang menang? Yang menang itu adalah mereka yang selalu mengalah. Yang suka mengallah, yang suka mengalah. Makanya mengalah tuh luar biasa bahasa itu. Mengalah, mengalah, mengalah. Ternyata kalau kita bacanya pelan-pelan kan jadi mengalah. Mengallah. Makanya kalau kita mengalah dalam konteks mengallah, disitulah faizun itu turun. Disitulah kemenangan akan datang. Gitu. Ini baru slide yang keempat. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Tidak usah selesai semua sekarang. Kita tunda dulu. Semoga slide berikutnya kita bahas minggu yang akan datang. Tapi setidak-tidaknya hari ini kita sudah memperoleh kesimpulan. Jadi hijrah yang harus kita lakukan sekarang adalah transformasi batin yang menyebabkan pola pikir kita, perspektif kita terhadap kehidupan menjadi positif. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Semua yang terjadi, terjadilah. Perubahan ada dua. Satu perubahan yang bersifat alami, itu tidak akan bisa ditolak. Yang kedua perubahan yang bisa kita lakukan prosesnya oleh kita sendiri. Perubahan yang bersifat alami biarkan saja. Karena saat kita membiarkannya, tidak menolaknya, tidak menghujatnya, tidak menghukumnya, tidak mengomentarinya, berarti kita tahu bahwa sebetulnya membiarkan berarti sadar. Di balik semua peristiwa ada sang kehadiran, ada sang keberadaan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tidak ada satupun di semesta ini yang bukan karena cinta kasihnya. Apakah menua itu merupakan cinta kasih Allah? Buktikan. Geningan sarieun kolot. Jangan suka ngomong aja, buktikan. Menua itu adalah cinta kasih Allah. Buktikan. Ketika kita menua secara fisik, ada kesadaran dalam diri kita. Duh, kalau saya juga menua secara mental, kalau saya melemah secara fisik, kemudian saya melemah juga secara mental, apa jadinya ya saya? Maka biarkan fisik ini menua karena itu alami, tetapi ada yang bisa dihijrahkan oleh kita. Saya tidak mau menua secara mental. Saya tidak mau menua secara spiritual. Jiwa saya harus kuat, jiwa saya harus kokoh. Biarkan fisik menua, tetapi kebijaksanaan saya mulai muncul. Kesadaran saya mulai muncul. Kan keren. Itu namanya kita bisa membuktikan bahwa menua itu adalah cinta kasih Allah. Kan yang dibutuhkan oleh kita cuma satu, selalu sadar bahwa tidak ada yang terjadi di semesta ini yang bukan karena kehadirannya. Sadar semua yang terjadi di semesta karena cinta kasihnya. Itu saja yang kita selalu sadari, itu sudah sangat luar biasa. Jadi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang sungguh-sungguh hijrahnya dibatasi dalam jalan Allah, dikasih oleh Allah dua perangkat kepada kita, satu harta, dua diri, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, siapa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah? Kelihatan sekarang. Orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimanapun dia ada, pasti akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Bahkan orang ini ditempatkan di neraka pun, dia bisa ubah tuh neraka jadi surga. Sekarang, apakah derajat saya sudah tinggi atau tidak? Sederhana, setelah ini dicek. Yuk,
Di mana kalian berada sekarang? Di mana kalian tinggal? Yang paling sederhana, kalian tinggal di rumah bersama keluarga. Apakah kehadiranmu membuat suasana keluarga semakin damai? Apakah kehadiranmu di rumah disyukuri? Atau kehadiranmu di rumah malah disesali? Kepergianmu malah disyukuri? Berarti ada yang tidak beres. Jadi jangan nunggu hari kiamat, jangan nunggu akhirat untuk tahu apakah derajat saya tinggi atau derajat saya rendah. Ukurannya adalah di sini, saat ini, sekarang. Terima kasih.